Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. RHI FM Radio Horor Indonesia dengan saya Tama. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Sebelum kita mulai episode kali ini, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti episode RHI FM sebelumnya, saya akan membacakan beberapa kisah mistis kiriman dari teman-teman Ada Apa Gerangan. Yang pertama ada Mbak Atikoh di Malang. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kami dan kita semua. Panjang umur juga terima kasih buat Mas Tama yang sudah mau membacakan cerita saya. Perkenalkan, nama saya Atikoh. Saat ini saya baru beberapa bulan tinggal di Malang, karena sebelumnya saya dan keluarga tinggal di Batam. Di awal tahun 2021 kemarin, tepatnya hari Sabtu tanggal 9 Januari, saya mendapatkan telepon dari teman kami yang mengabarkan bahwa anak gadis mereka telah meninggal dunia seminggu yang lalu. Dan alasan dari mereka tidak mengabari saya karena mereka pikir saya masih berada di Batam. Setelah mendengar kabar tersebut, kami hari itu juga langsung melesat menuju rumah mereka. Saya akan menceritakan awal mula kami dihantui. Saya tidak tahu apakah ini korinnya atau memang gangguan dari ilmu di kampung itu, yang memang terkenal mengusik roh anak gadis yang meninggal di Rabu Kliwon. Singkatnya, sampailah kami di sebuah perkampungan yang bernama Mintorogo pada jam 2:30 sore, karena kami berangkat tadi setelah sholat duhur. Setelah sampai sana, kami baru tahu bahwa ternyata kemarin sore itu adalah 7 hari meninggalnya anak gadis teman kami. Setelah kami berbincang-bincang, pemilik rumah menyuruh kami untuk menginap, karena jarak perkampungan itu ke kota Malang memang lumayan jauh. Dan kami berlima memutuskan untuk menginap di sana. Ada saya, suami, Irul, Wawan, dan Nur. Untuk lebih mudahnya kita panggil saja teman saya ini Pak Rohmat dan Bu Iem, dan anak gadis mereka yang meninggal bernama Dewi. Mereka menceritakan kronologi meninggalnya Dewi. Kata mereka, Dewi meninggal setelah sakit selama seminggu, dan meninggalnya ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dewi meninggal di angkutan umum yang di dalamnya hanya ada Pak Rohmat dan Bu Iem. Setelah mereka menceritakan kronologinya, kami pun izin untuk melaksanakan sholat asar. Kami berlima wudhu dan sholat asar bergantian. Ketika tiba giliran saya segera menuju tempat wudhu yang letaknya ada di belakang rumah. Dan di belakang rumah ini adalah perkebunan, karena di sana masih sangat-sangat terpencil. Waktu asar di sana udah seperti hampir maghrib, karena banyaknya pohon-pohon besar di sekitar rumah. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Ada angin yang agak besar menerpa saya ketika berwudu. Setelah saya menyelesaikan wudu, saya pun menoleh ke belakang. Saya lalu bertanya ke suami saya yang saat itu sedang bergantian berwudu, "Merasa ada yang aneh gak?" Suami lalu menyaut, "Iya, kayak ada yang aneh. Tapi ya sudahlah,
kita masuk dan sholat asar aja." Setelah sholat asar, kami kumpul lagi di depan sampai maghrib. Setelah sholat maghrib, kami kedatangan tamu yang bernama Pak Satiran. Beliau adalah tetangga Pak Rohmat yang hanya berjarak 3 rumah dari rumah ini. Pak Satiran lalu bersalaman dengan kami dan tiba-tiba langsung bilang, "Mat, aku sama Pak Rip semalam lihat Dewi di depan jendela rumahmu ini." Mendengar itu, sontak kami berlima langsung melongo. Karena menurut keterangan Pak Rohmat, di dekat jendela itu Dewi ditidurkan semasa sakit. Bisa bayangin gak kalian? Kami yang berniat menginap tapi malah mendengar cerita seperti itu dari tetangga. Pikiranku seketika kalut. Aku meremas tangan suami dan mataku menatap tajam ke arah semua yang duduk di sana. Kami semua terdiam, termasuk Pak Rohmat dan Buyem. Selang beberapa menit, kami coba mengalihkan pembicaraan. Oh iya, kebetulan dudukku ini menghadap ke jendela depan. Jadi saya bisa melihat semua yang ada di luar rumah, termasuk sawah dan pohon-pohon besar yang ada di depan rumah. Saya coba untuk tak berpikir macam-macam. Saya bersolawat sambil mendengarkan obrolan yang diselingi guyonan dari orang-orang yang ada di situ. Setelah beberapa saat, saya berniat untuk mengambil air mineral yang kami letakkan di meja depan pintu. Ketika saya mau berdiri sambil menatap ke depan, jantung dan nafas terasa berhenti. Astagfirullah. Ada sosok putih turun di depan rumah. Mendengar saya beristighfar, semua yang ada di situ bertanya ke saya, "Mbak Ikoh, ada apa?" Saya bilang gak apa-apa. Saya memilih untuk tidak menceritakannya malam itu. Tiba-tiba di seluruh ruangan itu bau bunga melati. Otomatis kami semua segera berdempetan dan membaca ayat Al-Quran yang bisa kami ingat. Singkat cerita, setelah sholat isya dan makan malam, kami melanjutkan ngobrol sampai jam 2 malam. Lalu kami pamit untuk tidur. Karena di situ tidak ada kamar kosong, mau gak mau kami semua termasuk pemilik rumah tidur di ruang tamu beralaskan tikar yang dipakai tahlilan. Ya gak apa-apalah, pikir kami cuma semalam di sini. Ketika mau tidur, saya lihat ke arah 3 ponakan saya. Mereka tidur dengan memakai selimut sampai menutupi wajah. Aku lalu ngomel ke mereka, "Ngapain sih? Pada ditutupin mukanya? Biasa aja kali." Gak lama dari situ, suasana mulai sunyi. Kami semua sudah mulai terlelap. Tiba-tiba terdengar rintihan tangisan dari samping gang rumah. Dan ternyata semua yang ada di situ mendengar suara itu. Kami coba diam karena takut membangunkan pemilik rumah. Suara itu masih terdengar. Suara menangis seorang wanita. Dan tiba-tiba ada suara orang berjalan, tapi seperti memakai sandal yang diseret. Jalannya terdengar seperti orang lemas. Lalu kami juga mendengar seperti ada yang membuka kantong kresek bawaan kami. Kami diam sambil membaca doa. Lalu beberapa menit kemudian terdengar lagi suara dari luar, seperti daun kelapa kering atau belarak diseret di depan rumah. Suaranya seperti ditarik kencang. Seketika kami bangun, duduk tanpa suara dan saling menatap satu sama lain. Ketika kami diam sambil membaca-baca doa, ada suara ketukan di tembok 3 kali. Kami meminta sama Allah agar cepat pagi, tapi kenapa malah malam ini terasa lama sekali. Waktu berlalu. Ketika akan tiba waktu subuh, ada suara benda jatuh dari luar rumah. Karena penasaran, kami pun mengintip melalui jendela. Ya Allah, itu adalah Dewi. Kami melihat Dewi yang sudah meninggal. Dia memakai daster putih dengan hiasan bunga pink sedang tepuk tangan. Spontan kami langsung kembali ke belakang tempat kami tidur. Dan suara rintihan itu sampai subuh pun masih kami dengar. Akhirnya aku memutuskan untuk mengajak semua bareng-bareng berwudu ke belakang. 5 orang termasuk saya, karena sebentar lagi sudah subuh.
Di belakang rumah kami tetap berdempetan karena ketakutan. Singkat cerita, setelah menjalankan sholat subuh, saya ke belakang rumah menghampiri Buyem yang sedang memasak di tungku atau pawon. Saya berani-beranikan bertanya tentang Dewi kepada Buyem. "Bule, apa Dewi dulu sewaktu masih hidup suka pakai daster dan kalau pakai sandal diseret?" Sontak Buyem menatap tajam banget dan kemudian dia bilang, "Dewi kemarin pas sakit kalau jalan diseret. Badannya kurus karena dia gak pernah mau makan. Dan iya, pas meninggal dibawa ke rumah sakit, dia pakai daster putih ada corak bunga pink." "Kenapa dek nanya gitu?" Mendengar itu, saya dan yang lainnya bengong. Dan Buyem juga bilang, "Saya tahu kalau Dewi jadi hantu, tapi bule diam aja dari kemarin." Katanya Buyem selalu dipanggil-panggil oleh Dewi dari depan pintu rumahnya dalam wujud pocong. Ma Sontak aku dan semua diam, sampai kita lupa bahwa di depan kita sudah disiapkan kopi. Saya lalu bilang ke Buyem, "Kenapa sampean gak ke rumah Pak Kiai atau apalah, Lek?" Buyem lalu bilang, "Aku gak ikhlas kalau Dewi meninggal." Mendengar itu, serasa disambar petir. Astagfirullahaladzim, kok bisa bule berkata seperti itu? Bayangin, anaknya meninggal dan ibunya gak ikhlas. Saya lalu dekatin beliau. "Bule, ikhlaskan Dewi. Kita doakan agar dia tenang di sana, Bule. Bule sholat dan doakan dia." Kenapa saya bilang gitu? Karena di rumah itu gak ada yang sholat. Di sana ibadah itu hampir gak ada. Yang ada ya hanya cari duit ke sawah. Setelah semua selesai bicara, Pak Mat datang dan bilang ke kita semua, "Iya dek, aku yo ngerti kalau anakku jadi hantu." Dan setelah itu suami saya mendekati Pak Mat dan bilang hal yang sama, menyuruh sholat dan ngaji. Tapi sepertinya hanya diiyakan saja oleh Pak Mat. Sudah menginjak jam 6 pagi. Ketika saya mau ganti baju untuk bersiap-siap balik ke kota, saya melihat sebuah lemari yang ada di dalam kamar. Sebuah lemari dengan pintu yang reot bergetar. Saya lalu mundur dan baca istighfar. Lalu suami masuk dan bertanya, "Ada apa gerangan?" Saya bilang, "Coba kamu buka pintu lemari itu." Dan dibukalah sama suamiku. Ternyata ketika dibuka, di situ ada lamaran atau seserahan dari pihak calon suami. Ternyata Dewi ini kurang dari 2 minggu lagi akan menikah. Jadi ceritanya, setelah selesai lamaran, Dewi meninggal. Oh iya, jangan salah prasangka dulu ya. Kenapa kami berani buka lemari itu? Karena posisinya nggak bisa ditutup dan kami hanya mengintip lah istilahnya. Jadi bukan kami kurang ajar ya. Karena lemari itu bergerak seolah-olah dia coba memberitahu sesuatu. Kami lalu ke belakang untuk bertanya ke Pak Rohmat dan Buyem perihal lamaran itu. Dan ternyata mereka menjual cincin lamaran Dewi untuk tahlilan. Cincin lamaran yang seharusnya nggak boleh diapa-apain selama 40 hari, malah mereka jual. Pamali. Berarti kenapa Dewi hadir kita udah tahu sebabnya. Sampai Dewi datang ke tetangga kanan kiri, nangis, tertawa, nangis lagi. Dan setelah itu kami berunding sama teman-teman untuk minta izin ke orang tuanya Dewi, gimana kalau kita mencari solusi sama kiai atau ustadz. Dan alhamdulillah mereka setuju. Lalu kami pulang ke kota hari itu juga. Sesampainya di kota, kami segera menghubungi para ulama yang kami kenal. Sarannya hampir sama semua, kirim doa yasin dan ikhlaskan. Dan esok harinya kami bela-belain datang ke sana lagi habis subuhan, hanya ingin menyampaikan itu. Dan ternyata di sana sudah ada sesepuh kampung yang akan ke makam, dan kebetulan kami mau ikutlah untuk ngaji sama almarhum. Dan di sana setelah ngaji, kami melihat-lihat makam karena saran kami tadi udah kami sampaikan. Ternyata di sini sudah ada bapak sesepuh kampung yang gak masalah lah.
Yang terpenting Dewi ini tenang. Ternyata sama sesepuh kampung dibacakan doa yang saya nggak tahu doa apa. Setelah itu makamnya dipukul sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau menaruh seplastik pasir kali. Kalau nggak salah sih, ditaruh di atas batu nisan. Dan yang didengar oleh kawan-kawan kami adalah begini: "Ojo moleh-moleh lek durung mari ngitung wedi iki, Nduk." Yang artinya, jangan pulang-pulang kalau belum selesai. Perkenalkan, nama saya Victor, seorang karyawan swasta yang berdomisili di Sidoarjo, kota penghasil bandeng dan udang di Jawa Timur. Kejadian ini saya alami di tahun 2017, semasa di mana jalur antar Jawa Timur ke Jawa Barat masih terasa jauh. Zaman di mana jalur tol-tol baru Jawa dalam tahap pembangunan. Waktu itu bertepatan dengan bulan puasa Ramadan. Semua dimulai ketika saya diperintahkan oleh manajemen di perusahaan tempat saya bekerja untuk dinas inspeksi ke cabang-cabang di wilayah Kudus, Semarang, Ciamis, Tasikmalaya, Jogja. Di situ saya berangkat beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai leader, lalu ada Jackie, seorang yang berwatak keras dan orang kepercayaan saya. Yang ketiga ada Endro, adalah seorang yang pembawaannya tenang, seorang anak gunung dan sedikit banyak peka dengan hal-hal mistis. Dan yang keempat ada Rendra, adalah seorang newbie, muda, pandai, penuh semangat, suka dengan aksesoris seperti kalung atau gelang etnis, dan sedikit masih suka show off. Awal mula kami berangkat semuanya aman-aman saja. Kami bertugas sesuai jadwal, dapat juga menjalankan ibadah puasa dengan baik. Intinya kerjasama koordinasi saat itu enak. Kerja kami lakukan dengan enjoy. Sekitar hampir 3 minggu kemudian, Kudus, Semarang, Ciamis, Tasikmalaya, Yogyakarta sudah kami selesaikan semua. Sampai pada saat perjalanan kami tiba di Solo. Sekitar jam 5 sore kami mampir dulu ke Solo karena ada titipan data yang memang harus segera diproses oleh pusat. Singkat cerita, setelah kami mengurusi laporan tersebut, tibalah saat kami untuk balik pulang ke Sidoarjo. Kami berpamitan dan lain-lain. Lalu teman saya orang cabang Solo yang bernama Edo memberi info bahwa area Sragen macet total. Entah mungkin ada kecelakaan, dan dia pun menyarankan untuk lebih lancarnya. "Bro, mending pulang lewat Karanganyar, naik ke Tawangmangu, Cemoro Sewu, tembus Madiun ntar." Begitu katanya kira-kira. Dan saya langsung mengiyakan. Secara saya lewat area tersebut sudah sekitar 3 kali, jadi nggak masalah lah. Singkat cerita, sekitar jam 6 sore mulailah kami melanjutkan perjalanan. Semua masih aman-aman saja. Kami sempat berhenti makan sebelum naik menuju jalur Cemoro Sewu. Saat kami berhenti makan, di sela-sela kami menikmati makanan, kami juga membahas soal kerjaan selama dinas itu. Dan saat itu ada sedikit cekcok pendapat antara Jackie dan Rendra. Memang sih tidak sampai adu fisik yang gimana gitu, tapi persinggungan tersebut cukup untuk membuat suasana jadi gak enak. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan dengan formasi Rendra sebagai driver, saya penumpang di depan, dan lainnya ada Jackie dan Endro di belakang. Di situ selama perjalanan si Rendra diam saja, gak ngobrol sama sekali. Saya pikir sih mungkin karena efek cekcok tadi. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saat kita melewati area Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, pengalaman aneh ini mulai terjadi. Si Jackie bilang, "Mas, jendela aku buka ya, merokok sebentar sambil nikmati udara, lumayan bisa menghemat AC." Saya pun menjawab, "Oke, aku juga ikut ngerokok kalau gitu." Di situ kami santai sambil melihat kiri kanan jalan yang serba gelap, dan tidak ada mobil sama sekali yang ngikut di belakang kami. Jadi bisa dibilang mobil kami berjalan sendirian melewati alas Cemoro tersebut.
Sampai waktu di tikungan ketiga itu di wilayah sekitar hutan. Kalau siang hari kita bisa melihat pohon-pohon tua dengan akar yang menjuntai. Di situ saya merasa merinding luar biasa. Saya lalu bilang ke anak-anak, "Bro, tutupin kacanya. Kok merasa merinding ya?" Kami lalu menutup kaca masing-masing. Kondisi Rendra masih diam selama perjalanan. Dia kami tanyai pun jawabannya selalu singkat-singkat. "Ya mas, ndak mas, nggak apa-apa mas." Begitu terus. Sampai saat ada tikungan ke kanan. Si Rendra ini tidak memutar setir mobil ke kanan, tapi lurus terus. Padahal depan itu adalah jurang. Spontan saya kesal. Lalu saya tampol tangannya keras sambil mengumpat, "Haluan Mucok, yang benar aja." Anehnya, si Rendra ini menjawab dengan datar dan santainya, "Oh iya, maaf." Nada suara yang mulai beda juga saya rasakan. Selama perjalanan, saya merasa cara Rendra nyetir ini gak seperti biasanya. Tidak habis dari itu, di pertigaan jalan, si Rendra ini juga mau menabrakkan mobil kami ke mobil lain yang berlawanan arah, sehingga pengendara mobil lain itu sempat marah dan mengeluarkan kata-kata umpatan ke kami berempat. Melihat hal yang rada gak benar, saya mengambil inisiatif untuk bertukar posisi driver. Saya bilang, "Stopin mobilmu, biar Endro yang nyetir. Cepet, sekarang, gak usah banyak ngomong." Dengan nada sedikit kesal. Singkat cerita, perjalanan kami lanjutkan hingga sampailah kami di daerah Nganjuk. Perasaan saya mengatakan saya harus berhenti karena ada yang gak beres. Ketika melihat Alfamart, gak pikir panjang, saya minta untuk stop dulu. "Endra, stop dulu, kita beli minum dulu." Si Jeki dan Endro beli minum ke dalam swalayan, sedangkan saya dan Rendra duduk di luar di tempat yang biasa disediakan oleh Alfamart. Di situ saya mulai bertanya dengan Rendra, "Ren, kamu ada masalah kah sama teman-teman?" "Gak mas, gak apa-apa." "Kamu ada masalah di rumah?" "Gak mas, gak ada kok." "Ayahmu sakit lagi kah?" Karena saya tahu akhir-akhir ini kesehatan bapaknya mulai terganggu. Enggak apa-apa." Karena sudah mulai kesal, saya pun menjelaskan, "Gini loh Rendra, kita ini udah sama-sama dewasa. Kerja ya bareng-bareng 4 orang. Kalau ada masalah yang kamu gak cocok, sekiranya ayo dirembuk sama-sama. Jangan diem-dieman kayak gini." Rendra menjawab, "Enggak apa-apa." Saya otomatis kesal. Di sisi lain, saya sudah curiga. Pas duduk di Alfamart kan kesorot tuh, jelas sama lampu. Matanya itu merah dan cara melihatnya udah beda. Dan kalau diajak bicara, tidak berani melihat ke arah saya. Gak pakai lama, saya tarik kerah bajunya sambil ngomong rada keras, lihat mataku. Lihat Cok mataku. Siapa namamu? Siapa namamu?" Seketika itu, si Rendra melihat mata saya dengan melotot dan pandangan yang tidak karuan. Sambil mulutnya itu mau ngomong, tapi kayak ada yang menahan. Endro yang pas saat itu keluar dari Alfamart seketika berkata, "Aduh Mas Fik, kesurupan itu mas." Saya otomatis panik, karena saya belum pernah tahu cara ngatasin orang kesurupan kayak gitu. Untung Endro ini orangnya paham dan sedikit banyak bisa. Dia lalu bilang, "Mas bro sama Jeki tolong pegangin yang kuat tangannya Rendra. Tekan bagian antara telunjuk sama jempol, tekan yang keras ya." Saya dan Jeki mulai menekan tangan Rendra sambil membaca-baca sebisa saya. Jeki juga membantu lewat doa dalam agama Kristen. Soalnya si Rendra ini pemeluk agama Kristen. Lalu Endro mulai mencoba mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Rendra. Kondisi Rendra saat itu meronta-ronta dan mulai mengeluarkan suara geraman. "Lepasin saya, lepasin saya, lepasin saya." Kami bertiga mulai kerepotan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam dan kami pun mulai kelelahan. Tidak ada orang yang berani menolong. Yang ada
Mereka cuma bertanya, teman kami kenapa? Sampai makhluk yang ada di dalam tubuh Rendra itu berbicara. Kamu semua gak akan bisa ngeluarin saya dari anak ini. Seketika itu, drop mental kami. Dalam batin saya berkata, aduh, tamat riwayatku. Pas kami semua sudah mau menyerah, tiba-tiba ada orang datang yang memakai baju merah sekitar umur 26 tahun. Terlihat sedang menjemput pacarnya yang bekerja sebagai kasir di Alfamart tersebut. Endro yang peka terhadap aura begituan, dia nangkep kalau orang ini bisa membantu kami. Langsung saja si Endro mendatangi orang itu sambil berkata, Mas, minta tolong, barangkali bisa mengeluarkan ini. Teman saya kesurupan, Mas. Orang itu pun menjawab, oh iya mas, saya bantu ya. Kami pun lalu dibantu oleh orang itu. 2 kali mencoba gagal. Orang itu lalu memanggil saya dan Endro. Mas, sebentar, sini dulu. Susah ini mas. Di belakangnya mas ini ada orang perempuan rambutnya panjang. Dia kuat sekali. Masnya ini tahu nggak kerasukannya di mana? Saya tiba-tiba saja merespon, Tawangmangu. Orang itu lalu menjawab, aduh, gambaran paling jeleknya masnya harus balik ke sana. Saya lalu berkata, waduh, tolong mas diusahakan. Kalau sampai kami balik ke sana, kami nanti yang jadi bulan-bulanan demi Tawangmangu. Bisa habis kita semua. Orang itu lalu menjawab, ya udah, kita coba lagi, insya Allah bisa. Saat mulai mau mengeluarkan makhluk itu untuk kesekian kalinya, orang itu melihat di lehernya Rendra ada kalung bermata tulang binatang. Seketika orang itu pun berkata, Mas, lepasin kalungnya, buang. Itu bisa mengundang mereka-mereka masuk terus ke badan anak ini. Kami pun melepas dan membuangnya. Sekitar 10 sampai dengan 15 menit, makhluk itu akhirnya dapat dikeluarkan dari tubuh Rendra. Suara asli Rendra sudah mulai terdengar. Aduh, sakit semua mas badanku. Orang tersebut menyuruh kami membeli air mineral. Lalu dia membaca-bacainya, yang sebagian dibasahi di muka Rendra. Dia berpesan bahwa sisa air ini harus diminumkan ke Rendra sedikit-sedikit sampai kami tiba di tujuan. Akhirnya kami pun berpamitan dengan orang itu dan melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Saya ingin berbagi cerita misteri kisah nyata sewaktu masa kecil yang sampai sekarang masih teringat. Padahal kejadian tersebut sudah lebih dari 18 tahun yang lalu. Langsung saja. Di saat usia saya 10 tahun, saya tinggal di suatu komplek angkatan darat di wilayah Jakarta Timur. Dan di sana saya banyak memiliki teman yang seumuran dengan saya waktu itu. Setiap malam Sabtu dan malam Minggu, itu adalah waktu kami untuk kumpul bermain dikarenakan hari libur sekolah. Tepatnya malam Sabtu, sehabis Isya, saya berkumpul di depan sekolah yang letaknya berada di dalam komplek tersebut untuk melakukan permainan yang biasa kita mainkan bersama 30 orang teman saya. Biasanya kita bermain hingga tengah malam sampai kira-kira jam 12 malam baru selesai. Permainan tersebut adalah polisi maling. Jadi setiap tim berisi 15 orang dan waktu itu saya berada di posisi tim maling yang akan dikejar oleh tim polisi yang juga berjumlah 15 orang. Saya bersama 14 teman lainnya dikasih waktu kurang lebih 10 menit untuk meninggalkan posisi awal berkumpul, yaitu di depan sekolah. Saya dan ke-14 teman saya segera berlari dan berpencar untuk bersembunyi dari kejaran tim polisi yang akan menangkap saya dan ke-14 teman saya. Saya dan ketiga teman saya bersembunyi selama 2 jam. Lalu kami berinisiatif keluar untuk berpindah posisi ke tempat persembunyian lain dan mencari tempat persembunyian baru. Di saat saya sedang berjalan keluar untuk mencari lokasi baru untuk tempat bersembunyi, tiba-tiba saya dan ketiga teman saya terpergok oleh tim polisi
dan saya bersama ketiga teman saya berlari untuk menghindar tim tersebut agar tidak tertangkap. Akan tetapi tim polisi mengejar kami, sedangkan mereka berjumlah 7 orang. Kami tetap berlari sekencang mungkin untuk menghindari agar tidak tertangkap oleh mereka. Dan pada akhirnya kami pun tertangkap. Setelah kami tertangkap oleh tim polisi tersebut pun bergegas meninggalkan kami untuk melanjutkan pencarian lagi. Kami bergegas untuk kembali ke titik kumpul, yaitu di depan sekolah. Di tengah perjalanan menuju titik kumpul itu, seingat saya waktu itu jam 9 malam. Kami berjalan menuju titik kumpul yang pada saat itu jalanan komplek sudah mulai sepi. Warganya pun sudah di dalam rumah, tidak ada yang di luar rumah. Di tengah perjalanan, kami melewati rumah yang sudah lama kosong. Dan di depan rumah tersebut ada pohon kelapa. Kami pun melewatinya. Kurang dari 5 meter setelah melewati pohon tersebut, terdengar jelas ada kelapa jatuh persis di belakang kami. Kami pun mendengar jelas, akan tetapi kami tidak kaget mendengar suara kelapa jatuh yang sangat keras di belakang kami. Keadaan posisi jalan gelap, tidak ada penerangan lampu jalan. Mungkin kalau orang lain pasti sudah kaget dan otomatis langsung lari. Tapi kami berempat tidak kaget. Justru malah kami melihat ke belakang dan berjalan kembali berniat untuk mengambil kelapa tersebut. Jelas saja kami kembali karena kami sangat haus dan berniat membawa kelapa jatuh tersebut. Dalam keadaan jalan yang gelap dan tak ada penerangan sedikit pun, kami berjalan menghampiri ke arah buah kelapa yang jatuh itu. Yang tadinya kami pikir itu adalah buah kelapa, ketika kami mendekat, ternyata itu adalah kepala. Tiba-tiba kepala tersebut langsung berbalik arah menghadap kami dengan mata menyala dan warna merah pekat. Disusul suara wanita tertawa kencang dari dalam rumah kosong tersebut. Sontak kami pun kaget bukan main dan langsung berbalik arah untuk berlari sekencang mungkin dengan rasa ketakutan yang tiada tara. Saya lari paling belakang dikarenakan terjatuh ditabrak oleh teman saya ketika berbalik arah. Di saat kami sudah cukup berlari menjauh, kami pun memutuskan untuk istirahat dikarenakan lelah dan nafas terengap-engap. Kami istirahat di tengah jalan, persis di bawah lampu jalan sambil duduk. Di sekitar kami, keadaan sangat sepi. Kami duduk menghadap ke belakang. Saya dan ketiga teman saya melihat ke belakang dalam keadaan duduk untuk beristirahat. Dari kejauhan, kami bersama-sama melihat sosok putih yang berdiri di tengah jalan. Entah apa itu, antara kuntilanak atau pocong. Hanya terlihat warna putih, soalnya lampu jalan dalam keadaan mati, dan yang menyala hanya lampu yang ada tepat di atas kami. Sekitar 2 menit, sosok tersebut yang berdiri di tengah jalan yang tepat di depan rumah kosong itu, tiba-tiba sosok itu datang dan menghampiri kami. Sosok putih tersebut meloncat-loncat menghampiri kami. Mungkin satu loncatannya itu langsung berjarak 2 meter. Dan alhasil sekitar jarak 30 meter dari kami, sosok tersebut terlihat jelas. Dan ternyata sosok tersebut adalah pocong dengan kain yang sangat kotor dan muka yang sangat hitam seperti arang. Kami pun berteriak kencang dan langsung berlari secepat mungkin. Akan tetapi, satu orang teman saya yang berlari paling belakang berteriak sangat kencang. "Pocongnya ngejar, pocongnya ngejar!" Saya sempat tidak percaya kalau kita dikejar, dan saya pun mencoba melihat ke belakang dalam keadaan berlari, tapi agak sedikit pelan agar teman saya dapat menyusul. Pocong tersebut benar-benar mengejar kita dengan meloncat-loncat. Bayangin aja, loncatannya ke depan itu bisa sampai 2 meter. Soalnya terlihat jelas, pocongnya cepat sekali di belakang kita. Tidak pikir panjang, kami berlari lurus sekencang mungkin untuk pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi rumah kami masih jauh, dan kami melihat musola dari kejauhan. Kami berempat bergegas menuju musola dan cepat-cepat masuk ke dalam musola tersebut. Tak pikir panjang,
kami segera membuka gerbang dan masuk. Segera kami membuka pintu musola dan menutupnya. Kami pun tidak sempat menutup gerbang depan saking ketakutannya. Sosok pocong itu mengejar sampai depan gerbang musola. Saya bersama 3 teman saya menyaksikan hal itu. Pocong tersebut terdiam di depan gerbang dan tidak bisa mengikuti kami masuk. Mungkin sekitar 1 menit pocong tersebut diam melihat ke arah kami. Dan tak lama kemudian, pocong itu langsung meloncat ke arah genteng rumah orang yang berada di depan musola dan menghilang. Kami berdiam di dalam sekitar 20 menit dan sampai akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari musola dan segera berlari Muhammad Wahyudi dan Mas Ruby Heru. Sampai di sini saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Selamat malam dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.